itu di mana-mana. Petani itu kadang-kadang tergantung dengan ijon karena mereka butuh biaya-biaya sebelum hasil panennya selesai. Salam diaspora, selamat pagi, siang, sore, dan malam, rekan diaspora di seluruh dunia. Kita akan ketemu jumpa lagi dengan salah satu diaspora kreatif di antara 1000 diaspora kreatif di dunia. Ini ada Mbak Sari Wooster, diaspora Philippines, yang akan bercerita tentang pengalaman dan apa yang sedang digarap saat ini. Mbak Sari, mohon berkenan memperkenalkan diri. Saya Sari Wooster, salam saya dari Bali. Saya diaspora di Filipina selama 15 tahun, waktu saya bekerja dengan ADB, Asian Development Bank, dan baru saja akhir tahun lalu graduated dari ADB. Jadi selama di ADB, saya bekerja juga untuk beberapa program, terutama untuk memperkenalkan NGO, civil society dengan ADB. Selama cukup lama juga di Manila itu, dengan ADB saya banyak programnya yang untuk make sure bahwa program kerjasama ADB dengan pemerintah itu, apalagi untuk pembangunan itu tidak merugikan masyarakat, tidak ada dampak negatif dari sosial dan lingkungan. Untuk youth development, untuk livelihood, energy, dan natural resources management sector, dan of course untuk gender equality. Jadi itu 15 tahun selama menjadi diaspora di Manila. Dan ada beberapa proyek saya yang menarik sekali di Filipina, itu untuk integrated natural resources management, dan banyak sekali kerjasama dengan anak-anak muda dan indigenous people. Mbak Sari, bisa diceritakan apa yang sedang digeluti saat ini? Makasih Bu Lucy. Mungkin sedikit saya tambahkan, jadi sebelum di Filipina itu, sejak 92, saya itu sudah menjadi diaspora, itu di Jerman, di Pakistan sekian tahun, di Georgia, dan di Inggris. Jadi dengan saya sudah graduated sekarang, saya pulang ke Indonesia, hari-hari saya cukup penuh. Karena passion saya, jadi selama saya bekerja dulu adalah community development, terutama untuk vulnerable group, untuk nelayan, untuk petani dan anak-anak muda, juga untuk environment. Jadi selama saya pulang, dan sebelum pulang juga, kegiatan saya adalah, kita ada satu perusahaan kecil, itu yang namanya Yolt, dan lebih banyak kegiatannya adalah di Manggarai. Ini dengan teman-teman yang punya vision yang sama, yang passion terhadap community development. Jadi itu kita ada kerjasama dengan koperasi petani nelayan di sana untuk membangun tambak kepiting. Insya Allah itu 3 hektar tambak kepiting sudah jalan. Jadi kepiting ini berasal dari nelayan, bibitnya, dan nelayan-nelayan ini adalah nelayan penangkap kepiting dan menjual kepiting, dan mereka punya lahan. Jadi kita gunakan lahan yang tidak terpakai, kita kembangkan di daerah mangrove ini menjadi lahan tambak kepiting. Itu ada 23 hektar, jadi masih ada beberapa yang akan kita teruskan. Petani-petani ini dan nelayan-nelayan ini punya kooperasi, kita bekerja sama. Jadi nelayan-nelayan ini sudah punya ilmu, tapi ada anak-anak mudanya juga. Tapi cara mereka memelihara kepiting ini perlu ditingkatkan. Jadi kita bekerja sama dengan Astra, itu mendapatkan dana dari Astra, membantu nelayan-nelayan ini untuk training budidaya lebih baik, post harvest lebih baik. Mereka dikirim, jadi dengan network kita, nelayan ini dikirim ke Jepara, belajar dari A sampai Z. Mereka sudah praktekkan sekarang, dan insya Allah hasilnya jauh lebih bagus. Kalau sebelumnya kita coba-coba saja. Nah, untungnya daerah mangrove ini daerah yang cantik sekali. Jadi Indonesia memang cantik. Ini di Manggarai Barat sangat cantik. Dan petani-petani ini juga, nelayan ini juga punya vanila. Jadi kebun vanila, kebun rempah-rempah, cengkeh, nutmeg, mente, dan lain-lain. Jadi yang kita kembangkan saat ini adalah vanila, karena vanila kita nggak kalah dari Madagaskar kok gitu. Cuman dengan budidaya yang lebih baik, post harvest yang lebih baik, itu insya Allah hasilnya lebih baik. Dan dengan petani ini, dengan pelatihan ke petani, kita mencoba mengkat ijon, tengkulak, sehingga petani ini dari A sampai Z hasilnya buat mereka, hasil pendapatan mereka lebih baik.
Kalau di Manggarai, ya, jadi ada di 2 desa, campur petaninya. Jadi ada anak muda dan ada yang sudah dengan orang tuanya atau yang sudah lama berkecimpung di vanila atau di rempah-rempah. Juga dengan petani nelayan kepiting. Karena kita sengaja mengajak anak-anak muda karena itu employment creation. Di kota-kota besar, biarpun di Labuan Bajo ada pekerjaan, tapi kenapa tidak menggunakan lahan yang terbengkalai? Nah, ini juga untuk mereka dan nanti bisa ditambahkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya ekoturism, mangrove tourism, community development program yang lain. Nah, jadi petani-petani ini yang juga menanam mangrove tadinya. Jadi mangrove itu ada 500 hektar. Jadi awalnya mereka juga menanam dan memelihara mangrove ini. Dan anak-anak mudanya ini ya lumayan canggih juga, Bu, karena memang kita harus bekerja sama dengan anak muda, dengan digital information-nya dan lain-lain. Jadi anak-anak muda ini juga sudah mulai mengenal digital, karena mereka juga harus tahu harga kepiting itu berapa di pasarnya, kemudian mencari, karena untungnya kita di mangrove ini makan kepiting ini bukan dari beli gitu, jadi dari alam, dari ikan-ikan yang ditangkap petani, nelayan yang tidak dipakai. Jadi mereka untuk harga pasar, untuk pembeli, tapi dibantu oleh koperasi dan kegiatan kita. Jadi supaya mereka tahu persis, mereka bisa bernegosiasi mengenai harga, bukan ditentukan hanya oleh pasar atau pembeli, oleh hotel-hotel dan lain-lain di Labuan Bajo. Dan kita juga coba bersaing dengan kepiting-kepiting yang berasal dari Kalimantan, dari Papua, karena itu lebih dekat dan lebih alami karena lebih organik. Ini kepiting. Nah, vanilanya juga begitu, Bu. Kalau vanila ini dulu hanya orang-orang tuanya saja yang tertarik memelihara dan menghasilkan vanila. Dengan anak-anak muda ini lebih mudah pelatihannya, terutama untuk post harvest. Post harvest ini harus hati-hati karena biasanya mereka cuma taruh di luar untuk dikeringkan, nanti ada anjing lewat atau ada kucing lewat. Vanila ini harus higienik dan banyak makanan atau produk-produk dari rempah-rempah ini yang juga harus higienik. Jadi anak-anak muda ini lebih tanggap dalam pelatihan dan untuk memaket produk-produk ini. Sehingga nanti ya kita inginkan kalau di Manggarai ini menjadi maskot vanila ini nanti menjadi maskot. Nah, kalau di Bali hampir sama juga ceritanya, cuman anak-anak Bali mungkin lebih proaktif dan mereka lebih banyak produknya. Dan juga sekolahnya, kalau anak-anak di Bali, yang anak-anak muda yang saya bina ini, Ibu, mereka juga ada yang tamat dari business school dan dari lain-lain. Tapi networks-nya bersama-sama yang kita bina itu memperkenalkan mereka dengan satu sama lain, kemudian juga mengajak yang namanya angel investor untuk ikut bersama-sama membantu mereka. Mbak Sari, dari anak muda Bali, pemberdayaan yang di Manggarai, dari vanila, mangrove, dari kepiting, kemudian juga training-training. Ini kenapa menjadi pilihan Mbak Sari dan ada kepuasan apa nih dengan memberdayakan mereka? Tentunya membuat mereka lebih sejahtera, itu sudah pasti ya. Gimana Mbak? Ya, saya memang betul-betul ini passion saya dari dulu. Jadi mulai dari mahasiswa, saya marine biologist by my first degree. Jadi saya sudah ikut program Lawalata, program environment, program pengembangan masyarakat. Jadi memang passion saya itu bekerja dengan anak-anak muda, dengan petani dan nelayan. Karena tanah kita ini, tanah air kita luas sekali, Bu. Dan kaya sekali, banyak sumber-sumber daya alam, sumber daya segala macam yang bisa dipergunakan. Dan anak-anak muda ini, terutama anak-anak muda, kalau kita ajak, mereka senang sekali. Dan mereka juga membawa something else gitu. Mereka lebih intelijen kadang-kadang dari kita. Untungnya dengan saya, karena saya sudah melihat di Filipina, terutama dengan masyarakat adat, anak-anak muda di Filipina, di Georgia, dan lain-lain, saya bawa yang mungkin lebih baik dari sana, tapi juga dengan anak-anak muda kita ini, kita angkat yang lebih baik. Jadi yang menjadi passion saya itu adalah mempergunakan istilahnya tuh Ibu, mempergunakan potensi yang ada di sekitar kita, kemudian mencoba mengadres masalah yang ada. Jadi apakah itu masalah employment, apakah masalah marketing, apakah masalah network dan lain-lain. Jadi itu passion saya. Community development itu memang
harus bekerja sama dengan anak-anak muda, laki-laki dan perempuan. Apalagi sekarang ini a lot of money is dedicated untuk small enterprise development, untuk anak-anak yang kreatif. Jadi community development ini juga dengan adanya anak-anak muda bekerja kembali ke kampungnya mereka, ke pedesaan, community development, masyarakatnya juga bisa terbantu untuk health, untuk sanitation, untuk employment juga. Bukan hanya untuk anak mudanya, tapi anak-anak kecil, kemudian juga bapak-bapak dan ibu-ibunya. Saya merasa ada kepuasan, Bu. Kepuasan, jadi bekerja seperti ini, kepuasannya nggak selalu duit. Ya, nggak harus dengan duit, tapi moral. Saya merasa happy bahwa saya bisa dengan network saya, dengan teman-teman saya, dan dengan mereka sendiri kita sama-sama belajar. Dan juga melihat tempat tanah air kita di mana-mana yang begitu cantiknya, dari kegiatan-kegiatan ini bisa dikembangkan. Tourism, apakah itu untuk sungai, mangrove, agroforestry, dan lain-lain. Jadi ada kepuasan batin dan juga merasa, wah happy, sangat senang dengan melihat anak-anak muda yang dan termasuk orang-orang tuanya, perempuan-perempuan yang aktif dan inovatif. Kita bersyukur banget punya Indonesia yang begitu luas dan potensi alamnya sangat bagus, berlimpah dengan sumber daya alam dan manusia. Tapi juga kemudian ada tokoh-tokoh seperti Mbak Sari yang kreatif banget, yang bisa mengisi dan lebih memberdayakan itu lebih baik lagi, dan tentunya kedepannya akan lebih cepat lagi untuk kemajuan bangsa Indonesia. Mbak Sari, pesan apa yang akan disampaikan untuk masyarakat Indonesia untuk more kreatif atau kepada siapapun yang Mbak Sari ingin sampaikan? Ya, pesan saya terutama untuk diaspora kita, balik pulang kampung, bawa networks-nya, karena apapun yang kita lakukan, jadi terutama untuk community development di mana saja di Indonesia ini, mereka perlu support. Mereka juga punya potensial, tapi punya support dengan network kita, apakah itu financial network atau teknologi, atau teman-teman kita itu kan banyak. Setiap diaspora dan siapapun punya networks. Gunakanlah network kita itu sebaik mungkin dan mengajak ini masyarakat, anak-anak muda. Gampang sekali mengajaknya, kadang-kadang hanya membeli sebuah bola voli dan bola football, datang ke desa, datang ketemu anak-anak muda, sudah bisa mengajak mereka dan mereka akan bercerita banyak. Satu pesan saya adalah kalau kita masuk ke masyarakat, kita itu harus mendengarkan, harus punya telinga untuk mendengarkan, karena jangan menggurui. Kalau dengan mendengarkan kita akan tahu lebih banyak sebetulnya potensinya mereka. Kadang-kadang kalau kita dari luar datang, mereka bercerita problem. Jadi kita ajak untuk lebih positif, cerita potensi, cerita apa yang bisa dilakukan bersama. Dan itu yang saya ajak dengan anak-anak muda ini. Jadi kembali, ayo negara kita itu ada nyanyi Bimbo kan Ibu? Bukan lautan tapi kolam susu. Nah, ini untuk di laut, untuk di daratnya juga ada. Ayo sama-sama kita membangun, negara kita butuh kita, anak-anak muda kita butuh kita semuanya. Keren banget Mbak Sari, congratulations, Anda adalah salah satu diaspora Indonesia yang kembali pulang dan kemudian melaksanakan passion yang dari tempat kerjanya dulu dilanjutkan di tanah air. Ini mesti disyukuri karena nggak semua orang bisa punya kesempatan seperti itu. Pilihan Mbak Sari dan merasa tepat dan passion di bidang ini, itu satu hal yang mesti disyukuri dan Indonesia bersyukur dengan Mbak Sari. Apa yang dilakukan Mbak Sari dengan anak-anak muda yang di Bali dan di beberapa tempat di Manggarai ini? Dengan anak-anak muda di Bali ini, karena mereka tadinya anak-anak muda yang berkecimpung di tourism, tapi karena Bali dan karena COVID, akhirnya mereka melihat potensi pertanian di tempat-tempat mereka. Karena pertanian ini, produk-produk pertanian ini selalu jadi demand. Jadi dengan anak-anak muda yang macam-macam pekerjaannya, bisnisnya, ada yang masih ada di tourism, tapi ada yang punya ayam broiler, ada yang punya menanam rempah-rempah segala macam atau herbal. Jadi saya satukan beberapa anak-anak muda ini, saya ajak diskusi, kita bikin planning jangka pendek, jangka panjang, untuk melihat apa sih dalam 5 tahun ke depan yang mereka inginkan, challenge-nya apa, yang mereka perlukan apa. Jadi kita saling membagi networks,
saya ngajak anak-anak muda ini untuk juga melihat tempat-tempat yang lebih baik dan kemudian juga menunjukkan beberapa program-program di negara lain. Dan mereka sendiri juga kadang-kadang datang dengan idenya, Ibu, bahwa mereka bilang, tadinya mereka pikir ekspor itu susah. Ternyata untuk koko fiber, mereka mau beli aja untuk mereka, tidak bisa, karena ekspornya sudah banyak sekali. Jadi mereka juga untuk mencoba marketing dalam negeri dan di luar negeri, banyak sekali ekspor yang bisa mereka lakukan. Jadi saya mencoba membangun networks dari anak-anak ini, sehingga mereka bisa sharing, dan kita ada WhatsApp grupnya dengan mereka, ada Zoom meetingnya, ada macam-macam. Jadi nggak terbatas harus mengunjungi mereka. Dan ini juga nanti akan dikembangkan untuk Labuan Bajo, jadi Manggarai. Saya baru mulai di Bali karena mereka itu banyak yang sudah mulai. Ibu. Jadi Mbak Sari nggak pernah pensiun ya, masih muda. Dan setelah dengan pekerjaan yang more official, sekarang informal, tetap aktif dan tetap sama seperti passion yang Mbak Sari miliki dari sebelumnya. Diteruskan di masa-masa. It never ending. Itu kegiatan yang berkah luar. No, it's never ending, Bu. Saya punya satu suami dan satu anak. Nah, anaknya udah besar. Jadi time is, kita bisa enjoying it, doing something that we enjoy. Dan betul-betul Indonesia itu, saya kembali lagi, so proud being Indonesian dan Minang, karena Minang tuh ada sedikit enterprise-nya juga ya Bu ya. Jadi bisa passion-nya itu bisa terus dilaksanakan, diteruskan, dan mengajak semua teman-teman. Ada teman-teman yang dari private sector, dari government, dari NGO, dan dari lain-lain. Mbak Sari boleh cerita, apa sih ada kendala-kendala yang ditemui di lapangan? Ya, kendala yang utama, terutama kalau saya bicara mengenai petani vanila, enterprise vanila dan rempah-rempah, ya cengkeh dan lain-lain, itu ijon, Bu. Jadi itu di mana-mana. Petani itu kadang-kadang tergantung dengan ijon karena mereka butuh biaya-biaya sebelum hasil panennya selesai. Dan kemudian juga mereka itu banyak yang tidak tahu dari mulai menghasilkan sampai dijual itu harga yang baik itu berapa. Jadi ijon itu mengambil dari pohon dan memberikan harga sesuai dengan apa maunya mereka. Jadi kita membina petani-petani ini supaya mereka kompak dan itu diberikan pelatihan-pelatihan dan juga quality dari produknya mereka. Karena kita tahu bahwa apalagi untuk vanila, untuk cengkeh, untuk lain-lain ini, si pembeli, terutama yang dari luar negeri dan dalam negeri juga, aware gitu, dan mereka mau tahu bagaimana nasib si petaninya. Itu ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Jadi kita mau supaya fair trade dari awal sampai akhir itu petaninya mendapatkan hasil yang baik. Jadi jangan hanya si trading aja yang mendapatkan untung. Jadi kita berusaha untuk itu dan nggak mudah, tapi dengan adanya tadi angel investor, adanya kooperasi simpan pinjam. Jadi mereka nggak harus minjam ke Tengkulak atau ke Ijon. Mereka meminjam ke sesama grup ini dan tanpa bunga. Sehingga hasil panennya bisa dipelihara terus sampai post harvest. Dan hasilnya akan lebih baik. Dengan hasil yang lebih baik, harga juga lebih baik. Begitu Bu. Itu yang terutama itu yaitu Ijon kalau saya lihat untuk petani ya. Kalau hama dan lain-lain mereka bisa belajar budidaya dan sudah belajar budidaya. Negara kita kaya berapa dari sumber daya alam, rempah-rempah dan lain-lain. Nah, ini yang betul-betul harus kita gali bersama dan potensinya banyak, peluangnya, opportunity-nya juga banyak. Terima kasih banget Mbak Sari. Semuanya akan berguna pastinya untuk bangsa Indonesia dan kita bangga dengan Mbak Sari. Saya sebagai salah satu diaspora Philippines, rekannya Mbak Sari di Philippines, dan merasa bangga dengan apa yang dikerjakan oleh rekan kita, kembali pulang dan terus melaksanakan kegiatan untuk masyarakat di komunitas di Indonesia. Saya berbahagia bertemu tokoh diaspora Sari Wooster, beliau yang terlibat langsung dalam pemberdayaan masyarakat dan komunitas, utamanya anak-anak muda. Beliau bergerak di Manggarai, Labuan Bajo, dan Bali, dan beliau melakukan pendampingan petani vanila, juga untuk lingkungan mangrove, serta pemberdayaan kepiting, dan juga turisme di Bali. Demikian juga melakukan networking untuk anak-anak muda. Tapi ada dua hal yang penting yang saya amati. Mencegah jebakan ijon bagi petani vanila. Itu yang sangat penting. Dan juga yang kedua adalah
melakukan pendampingan pengalihan potensi turisme menjadi potensi pertanian di saat-saat krisis, di saat-saat di mana diperlukan. Luar biasa. Semoga menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Sampai sekian, Mbak Sari Buster. Terima kasih banyak. Salam keluarga, salam sehat, salam diaspora. Salam diaspora. Makasih, Bu. Thank you. Semuanya.